Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kami ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya ada perkara-perkara yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Bapa, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat 2 Timotius pasal yang pertama. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 2 Timotius 1 ayat 14 dan 15. Tertulis demikian. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripada aku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana rasanya bila kita sedang dalam suatu kegiatan atau pekerjaan yang sangat penting, di mana kita mempunyai banyak tugas dan tanggung jawab, lalu bersama dengan kita ada orang-orang yang ikut membantu, tapi tiba-tiba mereka berhenti dan meninggalkan kita sendirian begitu saja. Tentu kita akan merasa kecewa, merasa sedih atau bahkan putus asa karena sikap orang-orang yang meninggalkan kita sendirian. Rasul Paulus mengalami situasi di mana ia ditinggalkan dalam pelayanannya. Bahkan di sini dikatakan bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling darinya. Dua tokoh yang meninggalkannya disebutkan bernama Figelus dan Hermogenes. Dua orang ini tadinya bersama-sama dengan Paulus, mendukungnya dalam pelayanan, tapi kemudian mereka pergi begitu saja. Keadaan ini sedikitnya membuat Paulus menjadi terbatas dalam mengerjakan pelayanannya. Tapi sekalipun ia ditinggalkan, ia tetap setia dan tetap kuat dalam melayani Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 14-15 ini berkata, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripada aku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Ayat ini saudara mengajarkan bukan hanya kepada Timotius saja, tapi kepada kita semua, agar kita tetap memelihara apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita oleh Roh Kudus-Nya. Tuhan telah memberikan kita berbagai karunia dan juga memberikan kita keselamatan oleh kuasa darah-Nya. Jangan biarkan itu kita tinggalkan atau abaikan hanya karena ada orang-orang yang meninggalkan kita sendirian. Roh Kudus memberikan kita kekuatan dan penghiburan dalam sepanjang perjalanan hidup kita di bumi ini. Dan Roh Kudus juga yang menjadi meterai untuk keselamatan kita sampai kita masuk dalam kekekalan. Oleh Roh Kudus kita menjadi kuat. Oleh karena Roh Kudus kita tidak patah semangat, sekalipun kita melangkah sendirian di bumi ini, tanpa adanya orang-orang yang mendukung kita. Tapi Tuhan selalu bersama kita. Saudara dikasih Tuhan, pesan firman Tuhan buat kita, milikilah hati yang selalu siap untuk ditinggalkan oleh orang-orang yang kita harapkan akan tetap ada bersama kita. Jangan sampai kita kehilangan iman kepada Tuhan hanya karena ada orang-orang yang membiarkan kita sendirian berjuang. Tetaplah jaga dan kobarkan karunia serta iman yang kita miliki di dalam Tuhan. Jangan merasa malu atas iman kita kepada Tuhan Yesus, sekalipun kita dianggap aneh. Jangan merasa kecewa ketika orang-orang pergi dan mengabaikan kita. Milikilah hati yang kuat dan selalu mengasihi Tuhan dalam segala keadaan, tidak tergantung kepada manusia, sehingga kita selalu siap dengan berbagai alternatif situasi yang dapat terjadi dalam kehidupan kita. Kehidupan saudara dan saya
akan baik-baik saja. Sekalipun ada orang-orang yang meninggalkan, sekalipun ada orang-orang yang membiarkan kita sendirian. Mengapa, saudara? Karena ada Tuhan yang selalu menopang. Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan. Karena itu jangan kita takut, jangan kita kecewa, jangan putus asa. Sekali lagi, saudara, mari tetaplah kuat dalam iman kita, sekalipun kita ditinggalkan sendirian. Lakukan tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan dengan penuh sukacita, semangat dan kesetiaan. Tuhan Yesus yang baik selalu beserta dan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Mengajar kami untuk kami tidak tergantung kepada manusia, tidak tergantung pada situasi di sekeliling kami yang terjadi yang menggoyahkan iman kami. Tapi kami mau selalu berfokus kepadamu. Kami tidak mau goyah. Kami tetap mau menjaga karunia Tuhan, mengobarkannya dalam pelayanan kami. Kami mau menjaga iman kami kepadamu dan tetap mengasihi Engkau, Tuhan, sampai akhir hidup kami di bumi ini. Tolong kami, Tuhan. Tolong kami, Roh Kudus. Kuatkan kami selalu dalam berbagai situasi keadaan. Sekalipun kami berjalan sendirian tanpa adanya dukungan orang-orang di sekeliling kami, tapi kami percaya Tuhan selalu bersama kami. Dan Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kami, sehingga kami tidak goyah, tapi kami selalu tetap ada dalam rencana Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas yang kami lakukan, segala tugas pekerjaan, studi dan semua yang kami kerjakan. Biarlah semuanya itu Tuhan berkati, dan semuanya memuliakan nama Tuhan, dan kehidupan kami menjadi berkat, serta membawa hormat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, berkat-Mu atas kami semua. Yang sakit, kami berdoa agar Tuhan jamah dan sembuhkan. Pulihkan tubuh kami, berikan kekuatan baru, berikan kesegaran. Mujizat dan kuasa Tuhan mengalir dalam tubuh kami. Yang sedang dalam pergumulan, mendapatkan pertolongan dan jawaban Tuhan yang ajaib. Kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kami alami berkat, sukacita dan kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.